Glenn menarik nafas lega setelah beberapa gang yang salah. Akhirnya, toko bunga hidup yang dicarinya ketemu juga. Dia pun segera memarkir mobilnya di depan toko bunga Bonnie. Agak sulit buat Glenn untuk mencari toko bunga di kota kecil ini karena dia dan istrinya baru saja pindah di sana. Dia segera keluar dari mobil dan masuk ke toko. Sebenarnya, Glenn tidak tahu apa yang hendak dicarinya di sana. Dia hanya ingin memberi kado ulang tahun kepada istrinya, Nemi. Nemi adalah seorang yang fanatik tanaman, dan sebenarnya rumah baru mereka sudah penuh dengan bunga dan tanaman. Glenn hanya berpikir akan menghadiahkan bunga yang belum ada dalam koleksi istrinya. Saat membuka pintu toko, aroma tanah langsung menyegarkan hidungnya. Toko bunga itu begitu lengkap karena ada segala macam jenis bunga dengan berbagai ukuran, ketinggian, warna, bau, dan kecantikan yang berbeda-beda. Baru Glenn tahu kalau ternyata memilih bunga pun sulit juga. Dia hanya ingin memilih satu yang sempurna. Dia mendengar suara langkah kaki menghampirinya. Seorang wanita tua bertubuh pendek menyapanya dan bertanya apa yang sedang dicarinya. Glenn dengan jujur menjawab tidak tahu apa yang dicarinya. Ketika dia menebak pasti bunga untuk istrinya, Glenn mengangguk. Wanita tua ini bahkan bisa menebak kalau dia dan istrinya adalah orang baru yang tinggal di rumah kecil tua. Glenn mengangguk dan memaklumi saja karena kota itu kecil dan bisa jadi kabar tentang tetangga baru cepat menyebar. Wanita ini langsung memberi saran untuk memilih cherry blossom. Dan kali ini, tebakan wanita ini benar lagi, seolah dia tahu kalau Nemi belum punya bunga itu. Glenn menyambut dengan senang dan langsung setuju. Wanita ini mengajak Glenn ke ruang lain yang terpisah dari toko dan ruangannya tertutup, jadi tidak tampak dari luar. Ketika melihat bunga itu, Glenn langsung mau dan yakin kalau Nemi pasti suka. Dia berpesan supaya Glenn menyimpannya di dalam ruangan selama beberapa minggu, disiram dan diberi sinar matahari, baru dipindahkan ke tanah. Dia mengulurkan bunga itu sambil tersenyum kepada Glenn yang menurut Glenn tampak agak menyeramkan. Nemi tentu saja senang bukan kepalang saat menerima kado yang sangat cantik dari suaminya. Dia meletakkan pot bunga itu di tengah meja ruang makan. Ketika mereka menikmati makan malam dalam kebahagiaan, terbersit wajah wanita tua aneh itu dalam benak Glenn. Dia merasa ada yang aneh, tetapi segera menepis pikirannya. Pada suatu malam, tiba-tiba Glenn terbangun saat mendengar suara melengking yang mengerikan menyebar di seluruh rumah. Hal aneh ini sudah berlangsung selama beberapa minggu dan mereka tidak tahu itu suara apa. Nemi mengira itu karena rumah mereka adalah rumah tua. Tetapi sepertinya bukan itu alasannya. Awalnya, Glenn tidak mempermasalahkannya.
Tetapi karena gangguan itu sudah berlangsung terlalu lama, Glenn tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Malam itu, Glenn turun dari tempat tidur dan tanpa sadar saat menurunkan kaki timbul suara berisik. Tetapi Nemi masih tetap terlelap. Glenn berjalan ke seluruh ruangan rumah untuk memastikan saja kalau tidak ada yang aneh. Dia berjalan ke dapur. Anehnya, suara itu langsung berhenti kalau Glenn sedang mencari sumber suara. Dia mengeluarkan cangkir dari lemari, mengisinya, dan bersandar di lemari, dan matanya tertuju pada cherry blossom yang akarnya sudah mulai merayap di tembok. Padahal sudah seminggu yang lalu dia menyuruh Nemi supaya memindahkan bunga itu, tetapi dia bersikeras menyimpannya di dekat jendela dapur. Dia kembali ke tempat tidur dan dia merasa ada seseorang atau sesuatu yang sedang mempermainkannya. Sore itu, Nemi memindahkan cherry blossom ke taman. Dari jendela dapur, Glenn bisa melihat istrinya yang sedang asyik dan Glenn sendiri sedang sibuk menyiapkan makan malam. Setelah hampir 1 jam, masakannya matang, tetapi herannya, Nemi belum juga rampung menanam bunganya. Aneh, apa butuh selama itu? Glenn menyusul keluar dan duduk di sebelah Nemi. Saat melihatnya, Glenn kaget karena tangan Nemi berlumuran darah. Tetapi Nemi seolah tidak sadar, seperti sedang terhipnotis. Sekalipun lukanya lebar, tetapi tidak terlalu dalam. Akhir-akhir ini, Nemi memang bersikap aneh. Glenn sering melihatnya berjam-jam berada di dekat pohon itu. Kadang dia juga bicara sendiri, tetapi dalam bahasa lain. Malam itu, Glenn ke taman dan pastinya Nemi sedang berada di sebelah pohon itu. Glenn mengingatkan Nemi supaya tidak menghabiskan waktunya hanya untuk menemani pohon sialan itu. Nemi hanya mengatakan kalau pohon itu membutuhkan dia dan juga Glenn. Glenn tidak mengerti apa maksud perkataannya itu. Nemi berdiri dan tiba-tiba mendorong Glenn ke tanah, dan pada saat itulah tanaman merambati tubuhnya yang makin lama makin mencengkeramnya. Glenn melihat ke arah Nemi. Mata Nemi tampak merah dan kemudian dia tertawa. Nemi hanya diam memandang Glenn yang mulai kesakitan saat duri-duri kecil mulai menusuk kulitnya. Glenn mulai merasa pusing dan Nemi hanya berkata, "Dia membutuhkan darah untuk bertahan hidup dan aku tidak bisa menolongmu. Inilah awal dari hidup baru." Air mata Nemi menetes.